Hari ini di Ukraina, esok Asia, betapa rentannya perang di dunia. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimuh, cerita di balik berita. Perang di Ukraina tidak terjadi tiba-tiba. Ada proses panjang sebelum peristiwa tersebut terjadi. Baik di Ukraina itu sendiri, di Rusia maupun di tempat lain. Dan ini berkaitan dengan politik kawasan. Peristiwa pertama dimulai pada tahun 2004 saat pemilihan Presiden Ukraina, di mana saat itu kandidat unggulan Putin, Viktor Yanukovych, yang basis partainya di wilayah Ukraina Timur yang pro-Rusia, hasil kemenangan tipisnya dalam pemilu tersebut dianggap curang, sehingga dibatalkan atas desakan demonstrasi rakyat Ukraina yang melahirkan revolusi jingga pada saat itu. Setelah pemilu ulang, akhirnya Viktor Yanukovych dikalahkan oleh Viktor Yushchenko yang menjadi presiden periode 2005-2010. Saat menjalani kampanye Pilpres, Yushchenko sempat diracun oleh musuh politiknya yang membuat wajah tampaknya menjadi berkerut dan seram. Kekalahan Yanukovych menjadi pukulan keras bagi Putin. Baginya, kekalahan Yanukovych adalah kekalahan dirinya. Ia menilai bahwa kekalahan calonnya tersebut bukan karena desakan revolusi jingga rakyat Ukraina, melainkan intervensi kuat dari Barat. Karena di alam pikiran Putin yang sudah terbentuk dari proses panjang mulai sejak pelatihan di KGB sampai berkarir menjadi agen intelijen puluhan tahun di era Uni Soviet yang totaliter, ia menganggap rakyat Ukraina hanya sebagai objek. Tidak ada kehendak bebas individu di dalam pikiran rakyat. Mereka tidak bisa mengartikulasikan kebebasan dasar menjadi hak kolektif. Bagi Putin, Ukraina adalah sebuah negara yang tidak nyata. Pandangan tersebut konsisten ia pegang sejak 2008. Ukraina adalah Rusia kecil. Rakyat Ukraina harus diasuh, dibimbing, dan dipimpin oleh pemimpin yang baik dan benar seperti rakyat Rusia yang dipimpinnya. Jadi, revolusi jingga yang membatalkan kemenangan Yanukovych merupakan desain dan intervensi Barat. Mulai saat itulah Putin membuat garis batas tegas dan menciptakan permusuhan dengan Barat. Sikap tersebut dimanifestasikan dengan pidatonya saat konferensi keamanan Munich pada Februari 2007 dan KTT NATO di Bukares pada April 2008 yang dianggap pidato yang paling keras, kontroversial, dan mencerminkan adanya ketegangan yang terus meningkat antara Rusia dan Amerika Serikat bersama NATO. Proses натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Dalam pidatonya, Putin menekankan pentingnya kerjasama antara Rusia dan NATO dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme dan proliferasi senjata nuklir. Namun, ia juga memperlihatkan kekhawatirannya tentang rencana NATO untuk memperluas kehadirannya di Eropa Timur dan pendirian sistem pertahanan rudal di wilayah tersebut. Hal tersebut menurutnya akan memperburuk hubungan antara Rusia dan NATO. Putin juga mengkritik keputusan NATO untuk mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008, yang menurutnya melanggar hukum internasional dan berpotensi membuka pintu bagi konflik serupa di masa depan. Menurut John Bolton, mantan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat, invasi Ukraina sangat relevan dengan Perang 5 Hari di Georgia tahun 2008. Hanya sekarang responnya sangat berbeda. Selain karena kegagalan NATO membawa Georgia dan Ukraina menjadi anggotanya, juga dilihat kurangnya ketegasan pemimpin Barat dalam mengantisipasi potensi konflik ke depan. Dan hal itu dibaca oleh Presiden Putin. Perang di Georgia dan di Ukraina sekarang bisa sangat mungkin merembet terjadi di Asia. Hal ini disebabkan banyaknya gray area yang memunculkan political hotspot di Asia yang berkelindan dengan aktor global menciptakan situasi bifurfikasi untuk menghadirkan banyak serigala di halaman depan dan belakang rumah. Kondisi tersebut bisa meledak menjadi perang kapan saja. Batalnya Georgia dan Ukraina dibawa menjadi anggota NATO lewat jalur cepat di bawah pemerintahan George Bush pada 2008 menjadi awal pintu masuk persoalan geopolitik sekarang ini. Batalnya Georgia menjadi anggota NATO karena Jerman dan Prancis keberatan dan tidak mendukung. Penolakan Jerman dan Prancis mungkin dengan berbagai pertimbangan.
Di antaranya, adanya prakondisi yang belum bisa dipenuhi oleh Georgia sendiri. Ini terkait dengan negara pemohon yang harus bebas konflik senjata di dalam negaranya dan sikap kehati-hatian kedua negara tersebut dilandasi agar NATO tidak memprovokasi membuka front dengan Rusia. 4 bulan setelah batalnya Georgia menjadi anggota NATO, Rusia melakukan intervensi militer di kawasan Osetia Selatan dan Abkhazia. Hal ini pasca militer Georgia menyerbu wilayah tersebut untuk tujuan meredam pemberontakan. Keterlibatan Rusia di Georgia yang dikenal dengan Perang 5 Hari tersebut terjadi pada 7 Agustus dan berakhir 12 Agustus 2008 melahirkan genjatan senjata yang difasilitasi Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Namun dalam proses selanjutnya pada 26 Agustus 2008, Presiden Rusia Medvedev mengakui Osetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara merdeka dari Georgia. Sehingga secara de facto Rusia menguasai Osetia Selatan dan Abkhazia sampai sekarang. Pengakuan Rusia atas kemerdekaan Osetia Selatan dan Abkhazia membuat Presiden Georgia Mikhail Saakashvili yang pro-barat memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia pada 29 Agustus 2008 dan keluar dari keanggotaan organisasi CIS Commonwealth of Independent States yang dianggap mendukung Rusia atas pengakuan kedaulatan Osetia Selatan dan Abkhazia. Yang menarik, sebelum Rusia melakukan invasi ke Osetia Selatan dan Abkhazia tersebut, kedua wilayah sudah mengalami konflik lama dengan pemerintahan pusat Georgia semenjak Georgia merdeka tahun 1991 dari Uni Soviet yang bubar. Konflik panjang yang terjadi tersebut dilatari berbagai faktor antara lain etnis, politik, dan sejarah wilayah. Di Osetia Selatan, ketegangan etnis sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu dan bermetamorfosa menjadi konflik politik saat pemerintah Georgia menghapus status ekonomi di wilayah tersebut yang sudah lama dinikmati sejak era Uni Soviet, sehingga melahirkan gerakan kemerdekaan rakyat Osetia Selatan yang menyebabkan terjadinya perang saudara di sana. Kondisi serupa juga terjadi di Abkhazia. Mulai dari Presiden pertama Georgia Ziad Gamsar-Kurdia, lalu Eduard Shevardnadze hingga Mikhail Saakashvili, banyak terjadi pergolakan konflik yang melibatkan sukarelawan milisi dan militer Rusia. Jatuhnya Presiden Eduard Shevardnadze yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri era Mikhail Gorbachev oleh Revolusi Mawar yang dicetuskan pertama kali oleh kelompok mahasiswa, lalu berubah menjadi gelombang protes rakyat Georgia yang disebabkan Shevardnadze gagal meningkatkan perekonomian, korup, otoriter, dan melakukan kecurangan dalam pemilu. Revolusi Mawar tersebut berhasil melahirkan pemimpin muda, bersih, dan reformis, yaitu Mikhail Saakashvili. Terpilihnya Mikhail Saakashvili menjadi Presiden Georgia yang pro-barat menaikkan kembali ketegangan politik dengan Rusia setelah Saakashvili mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan kedaulatan Georgia atas wilayah sengketa Osetia Selatan dan Abkhazia. Kembali ke invasi Georgia oleh Rusia pada 2008 yang berhasil menguasai Osetia Selatan dan Abkhazia, tentunya Putin menilai pemimpin Barat lemah. Kenapa? Karena setelah Barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia, justru Barat sendiri tidak serius menjalaninya. Sanksi tersebut hanya berjalan relatif 3 bulan saja, dengan berbagai macam pertimbangan. Di antaranya Rusia sebagai negara yang memiliki banyak kasus hukum, kriminalitas, dan orangnya sulit diatur, untuk itu perlu membutuhkan pemimpin yang kuat. Intinya, Barat masih memberikan kesempatan kepada Putin. Dengan kejadian dan kondisi tersebut, keyakinan politik Putin semakin meningkat. Intuisi agresivitasnya semakin dominan, ruang gerak manuvernya menjadi luas, dan hasilnya 2 tahun kemudian Putin berhasil menjadikan Yanukovych sebagai Presiden Ukraina. 4 tahun berikutnya, Putin berhasil menganeksasi Crimea pada 2014. Namun untuk invasi Ukraina pada Februari 2022, sampai sekarang manuver Rusia tidak sesuai skenario Putin. Rusia yang berbeda. Balimo. Cerita di balik berita. Komunikasi politik Rusia dengan Amerika Serikat mengalami pasang surut dinamika yang tinggi. Meningkatnya persaingan di antara mereka di berbagai bidang disebabkan kritikan tajam atas kebijakan luar negeri, pelanggaran HAM, ekonomi, dan energi dari masing-masing negara. Sekarang ini, Putin menegaskan, Rusia sudah menjadi negara berbeda dibanding saat awal merdeka.
Menurutnya, Rusia selalu siap untuk membangun kerjasama dalam banyak bidang dengan Barat sepanjang hubungan kerjasama tersebut dilandasi kepercayaan, saling menghormati, menjaga integritas wilayah, dan tidak intimidatif. Di saat yang bersamaan, Rusia akan mengambil sikap tegas, berbeda dan mengambil semua kesempatan untuk mengingatkan dan menegur bila hubungan yang berjalan justru sebaliknya. Beberapa peristiwa yang memicu keretakan komunikasi politik antara Rusia dan Amerika Serikat seperti perang di Irak, di mana kebijakan Amerika Serikat untuk melancarkan perang di Irak pada tahun 2003 dikritik keras oleh Rusia dan sejumlah negara di Eropa yang menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Rencana perluasan NATO ke wilayah bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina dan Georgia, menjadi isu sensitif bagi Rusia karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Kesepakatan energi dengan Jerman, di mana Rusia sebagai negara penghasil energi terbesar di dunia, memiliki pengaruh yang kuat dalam pasar energi global. Pembahasan rencana pembangunan pipa gas Nord Stream dimulai pada tahun 2005 ketika Gazprom, perusahaan gas alam milik negara Rusia, dan BASF or Wintershall, perusahaan energi Jerman, menandatangani perjanjian kerjasama untuk membangun pipa gas alam yang menghubungkan Rusia dengan Jerman melalui Laut Baltik. Beberapa perusahaan gas Eropa ikut terlibat kerjasama dan membuat perjanjian dengan Gazprom sebagai pemilik mayoritas saham. Proyek Nord Stream 1 mulai beroperasi pada tahun 2011. Situasi pelanggaran hak asasi manusia di Rusia pada masa itu juga menjadi perhatian internasional. Ada beberapa kasus mengemuka berkaitan dengan sikap Presiden Putin yang koersif, represif, bahkan sampai terjadinya pembunuhan kepada individu, kelompok, atau organisasi yang bersikap kritis atas kebijakannya. Demi menjaga kekuasaannya, Putin dianggap banyak melakukan pelanggaran hukum dengan banyaknya penangkapan aktivis politik tanpa proses hukum yang fair, kekerasan, korupsi, manipulasi pemilu, dan pembungkaman suara publik. Beberapa kasus kekerasan politik di era Putin yang menjadi sorotan internasional, diantaranya pembunuhan jurnalis Anna Politkovskaya pada 7 Oktober 2006, yang merupakan pengkritik keras kebijakan Putin terkait perang di Chechnya yang ditemukan tewas di apartemennya dengan luka tembak di kepala. Sebelum dibunuh, ia sering menerima ancaman kekerasan. Pemimpin oposisi Boris Nemtsov, mantan wakil Perdana Menteri periode 1997 sampai 1998 di era Presiden Boris Yeltsin, kritikus tajam kebijakan Putin yang dibunuh pada 27 Februari 2015 dengan luka tembak 4 peluru di belakang tubuhnya di dekat Kremlin. Ia mengkritik kebijakan Putin terkait Ukraina, mengkampanyekan sikap pemerintah Rusia yang anti-Kaukab dan kritis atas kebijakan ekonomi pemerintah yang banyak penyimpangan dan korupsi. Sikap kritis tersebut selalu ia ekspresikan selama menjadi anggota parlemen Rusia. Tokoh aktivis Alexei Navalny, pengkritik tajam kebijakan Presiden Putin tentang korupsi, HAM, dan kecurangan pemilu yang mengalami beberapa kali penangkapan dan insiden keracunan dengan racun bahan kimia saraf Novichok. Sampai saat ini, ia masih dipenjara setelah kepulangannya dari Jerman untuk berobat akibat keracunan tadi. Rusia juga membangun hubungan yang lebih erat dan strategis dengan negara-negara seperti China dan Iran, yang dianggap oleh Barat sebagai negara-negara produsen pelanggaran HAM. Mereka dianggap sebagai negara yang menganut kebijakan ke dalam negerinya represif dan keluar negerinya agresif. Faktor-faktor tersebut menimbulkan ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat. Hal ini yang menjadi pemicu utama terjadinya keretakan komunikasi politik antar keduanya. Keretakan tersebut semakin memuncak setelah NATO di tahun 2004 terus memperluas keanggotaannya dari negara-negara ex-Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Sebagai mantan pemimpin blok pertahanan Pakta Warsawa, perluasan anggota NATO tersebut dianggap melanggar kesepakatan saat Uni Soviet bubar. Karena ini dianggap membahayakan kepentingan eksistensi Rusia sebagai manifestasi Uni Soviet baru di panggung politik global sekarang ini. Pola yang sama, Balimu, cerita di balik berita. Pilihan politik yang diambil Putin untuk membendung manuver Barat dalam mencegah negara-negara pro-Barat berjuang untuk menjadi anggota NATO, baik yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kaukasus maupun wilayah timur Eropa, dilakukan dengan pendekatan soft power maupun hard power.
Kombinasi pendekatan soft power dan hard power inilah yang sekarang sedang dan akan dimainkan di Moldova dan wilayah lain. Tahap awal dimulai dengan propaganda yang masif berisi fake news dengan tujuan pemerintah Moldova yang pro-barat berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri. Strategi ini sudah berjalan beberapa waktu terakhir. Sikap rakyat Moldova yang tidak setuju dengan kebijakan presidennya membuat situasi politik dalam negeri Moldova sangat mencekam. Ditambah banyaknya pasukan liar yang beredar. Gerakan protes tersebut difasilitasi dan didukung oleh elit-elit partai yang berafiliasi ke Rusia. Sikap rakyat Moldova bisa dipahami, karena banyaknya disinformasi yang mereka terima sehingga sulit untuk membedakan mana yang fakta dan bukan. Ditambah kebutuhan pragmatis karena ekonominya lebih banyak bergantung dengan negara terdekat khususnya Rusia. Sehingga dukungannya kepada Rusia di tengah situasi perang Ukraina dianggap bisa memberikan perlindungan, rasa aman, dan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Strategi politik ini akan dijalankan oleh Putin ke negara-negara pro-barat lainnya agar terkendala menjadi anggota NATO. Karena prasyarat menjadi anggota NATO, suatu negara harus bebas konflik, baik konflik politik, wilayah, dan senjata. NATO tidak mungkin menerima anggota baru dari negara yang memiliki konflik tersebut karena berkaitan dengan konstitusi NATO pasal 5 yang isinya serangan terhadap satu atau beberapa negara anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Oleh karena itu, setiap anggota NATO berhak menanggapi serangan semacam itu, baik secara independen maupun dengan bantuan dari sekutu lainnya. Pasal ini menegaskan komitmen negara-negara anggota untuk saling membantu dalam menjaga keamanan dan pertahanan kolektif dan merupakan salah satu dasar utama dari aliansi NATO. Pasal 5 pertama kali diaktifkan pada tanggal 12 September 2001 setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Political hotspot di Asia. Balimuh, cerita di balik berita. Di Asia, sangat banyak wilayah yang memiliki ketegangan konflik yang intens, baik di Asia Timur, Asia Barat atau Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, maupun Asia Tenggara. Ketegangan konflik ini disebabkan oleh banyak sebab yang menyertainya, mulai dari persaingan pengaruh agama, sengketa wilayah dan perbatasan, dan perebutan sumber daya alam. Lalu juga kebijakan luar negeri suatu negara, program nuklir, dan terjadinya konflik politik dan perang di sebuah negara yang berdampak pada sebuah kawasan dengan terlibatnya negara-negara lain dalam perang tersebut. Dari banyaknya potensi konflik wilayah di Asia, ada 3 wilayah yang memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia bila konflik tersebut terjadi. 3 wilayah tersebut meliputi konflik Cina dan Taiwan, konflik Korea Utara dan Korea Selatan, dan konflik Iran dan Israel. Potensi konflik besar ini terjadi di Asia Timur dan Asia Barat atau Timur Tengah. Dan bukan kebetulan bila 3 negara konflik tersebut memiliki hubungan erat dengan Rusia. Konflik Cina dan Taiwan. Sejarah panjang konflik Cina dan Taiwan kembali menemukan momentumnya dengan terjadinya invasi Ukraina. Serangan Rusia dinilai memiliki beberapa tujuan, di antaranya memicu negara agresor lain untuk melakukan tindakan yang sama yang dilakukan oleh Rusia. Terlepas invasi Ukraina tidak sesuai skenario Putin, bahkan membuat Rusia mengalami kesulitan dan kesusahan di dalam negaranya, namun serangan tersebut menciptakan gempa politik besar yang memporak-porandakan perekonomian di dunia dan mengubah arsitektur keamanan kawasan. Lalu juga menaikkan anggaran militer di banyak negara dan membuat temperatur politik dunia menjadi sangat panas. Proses invasi Ukraina yang sudah berjalan 1 tahun tentunya membuat Rusia mengalami kesulitan untuk memproduksi senjata yang disebabkan kelangkaan pasokan bahan baku akibat larangan Barat. Dan hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Cina. Sebagai negara yang membangun mitra tanpa batas dengan Rusia, Cina sudah menempatkan negaranya membantu Rusia sejak awal invasi, sekaligus tanpa pernah mengutuk sikap agresivitas Rusia ke Ukraina. Cina telah berperan membantu Rusia di bidang ekonomi dan diplomasi. Dan sepertinya sekarang bantuan Cina akan lebih meningkat menjadi bantuan senjata yang mematikan. Walau belum terbukti bantuan senjata mematikan oleh Cina ke Rusia tersebut sudah dilakukan. Namun hal ini sudah diperingatkan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Februari lalu.
Ia mengatakan bahwa Cina ada rencana akan memasok senjata mematikan kepada Rusia dan bila itu dilakukan Cina akan menerima konsekuensi keras dari Barat. Respon Cina atas peringatan dari Blinken tersebut disampaikan oleh Wang Yi bahwa Cina tidak bisa didikte oleh negara manapun dalam membangun kerjasamanya dengan banyak negara di dunia termasuk Rusia. Menurut Wang Yi, Cina menempatkan negaranya dalam perang di Ukraina dengan peran konstruktif dengan mendukung dialog mencari solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Pasca terjalin mitra strategis antara Cina dan Rusia, hubungan Cina mengalami banyak kesulitan dengan invasi Ukraina yang tidak berjalan mulus. Penjelasan Putin kepada Xi Jinping bahwa operasi militer khusus penaklukan Ukraina akan berjalan singkat tidak menjadi kenyataan. Tentunya Cina melakukan kajian khusus dari proses yang terjadi di Ukraina. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kembali dalam langkah-langkah strategis Cina ke depannya. Karena di waktu yang sama, tekanan Amerika Serikat selama 3 tahun terakhir semakin keras untuk mengisolasi Cina akibat dampak persaingan dengan Amerika Serikat. Cina melihat hubungan dengan Rusia harus didasari pertimbangan yang kuat agar tidak menambah beban yang tidak perlu untuk membuat Cina leluasa bergerak mendapatkan kembali momentumnya. Kedepannya, mungkin Cina tidak akan membantu secara terbuka kepada Rusia, namun tetap mempertahankan hubungan erat di bidang ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan dengan Rusia agar tetap bisa menandingi hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Cina melihat keyakinan Putin yang salah dalam invasi Ukraina bukan semata-mata karena kesalahan kerja intelijennya dalam membaca keadaan lapangan, tetapi disebabkan tim intelijen, lingkaran dalam Putin, dan termasuk Putinnya sendiri memandang sebelah mata dan tidak cermat mengkalkulasi peringatan yang diberikan Amerika sebelum terjadinya serangan Rusia di Ukraina. Setahun sebelum terjadinya invasi Ukraina, sudah terjadi konsentrasi pemusatan kekuatan besar pasukan militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Amerika sudah mencoba beberapa kali membangun komunikasi untuk mengingatkan kepada Rusia tentang rencana invasi tersebut. Di musim gugur 2021, Direktur CIA William Burns melakukan pembicaraan dengan Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, bahwa Barat sudah mengetahui rencana invasi Ukraina dan meminta Rusia membatalkan rencana tersebut, karena Amerika Serikat akan bersikap tegas dan keras. Begitupun dengan saluran komunikasi yang lain lewat Kementerian Luar Negeri maupun antara Biden dan Putin. Namun peringatan tersebut diabaikan. Rusia kurang menganggap serius dan yakin bahwa operasi militer khusus di Ukraina akan mendulang kesuksesan seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, baik di Georgia, menjadikan Yanukovych presiden maupun aneksasi Crimea. Pasca insiden ditembaknya balon intelijen Cina oleh Amerika dan tuduhan bahwa Cina akan mengirim senjata mematikan ke Rusia, hubungan Cina dan Amerika Serikat memasuki taraf paling serius dan buruk. Oleh sebab itu, Cina perlu meredefinisi strategi hubungan politik kedua negara antara Cina dan Amerika di tengah tekanan kepada Cina hampir di semua bidang kehidupan agar Cina dapat mengantisipasi masa depan hubungan yang penuh ketidakpastian tersebut. Indikasi terjadinya perubahan strategi mulai tampak dengan pidato terbaru Presiden Xi Jinping di depan delegasi politik pada acara Kongres Rakyat Nasional di Beijing pada 6 Maret. Xi Jinping dengan belak-belakan menargetkan langsung ke Amerika dalam pidatonya yang menyalahkan penahanan, pengepungan, dan penindasan yang dipimpin oleh Washington untuk tantangan di dalam negeri Cina. Pernyataan sama kerasnya diikuti oleh Menlu Cina yang baru, Qin Gang, dalam konferensi pers pertamanya sejak ia menjabat. Qin Gang mengecam berbagai sikap Amerika, seperti kecaman atas memburuknya hubungan bilateral kedua negara, dukungan Washington kepada Taiwan, dan perang di Ukraina demi kepentingan Amerika sendiri. Lalu tuduhan kepada Cina yang akan mengirim senjata kepada Rusia dan berubahnya persaingan kedua negara menjadi konflik dan konfrontasi antara Cina dan Amerika. Bila negara adidaya ini tidak menginjak rem tetapi terus melaju di jalan yang salah yang tidak ada lagi pagar pembatas. Ketegasan dari pidato Xi Jinping yang diikuti oleh Qin Gang menggugurkan pendapat banyak analis bahwa Cina dalam menghadapi persoalan yang krusial dan kompleks akan mengedepankan diplomasi soft dan sejuk.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Cina menggunakan diplomasi serigala atau wolf warrior diplomasi yang menunjukkan kemarahan, keteguhan, semangat, dan tekad dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam situasi apapun, termasuk siap untuk konflik dan konfrontasi dengan Amerika dan Barat. Perang Korea Utara dan Korea Selatan. Bali Muk, cerita di balik berita. Sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953, belum ada perjanjian perdamaian resmi yang ditandatangani oleh Korea Selatan, Korea Utara, dan negara-negara lain yang terlibat dalam perang tersebut. Yang ada hanya gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953 dan mengakhiri pertempuran di semenanjung Korea. Gencatan senjata ini menciptakan zona demilitarisasi Korea yang merupakan sebuah wilayah selebar 4 km di sepanjang garis gencatan senjata yang memisahkan kedua Korea. Namun, gencatan senjata ini bukan merupakan perjanjian perdamaian yang sah, sehingga secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara masih berada dalam keadaan perang. Dalam perjalanan waktu, Cina merupakan negara pendukung utama rezim Korea Utara sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953. Dukungan politik Cina dimanifestasikan dengan menandatangani perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik antara Cina dan Korea Utara pada tahun 1961, yang secara resmi mengikat Cina untuk memberikan dukungan kepada Korea Utara dalam hal keamanan dan pertahanan. Untuk bidang ekonomi, Cina adalah negara terbesar yang melakukan kerjasama perdagangan dengan Korea Utara. Cina telah banyak menyediakan bantuan ekonomi dan energi penting bagi negara tersebut. Semenjak Korea Utara pertama kali mengumumkan memiliki senjata nuklir tahun 2005, mulai saat itu Korea Utara menjadi sumber ketegangan internasional dan telah memicu sanksi ekonomi dari banyak negara. Dari tahun 2017 sampai saat ini, Korea Utara telah beberapa kali melakukan uji coba berbagai jenis rudal yang berbeda dengan jangkauan yang beragam. Uji coba yang dilakukan Korea Utara menjadi sumber ketegangan terus-menerus dengan negara tetangganya, baik Korea Selatan maupun Jepang. Dilansir dari pemberitaan Al Jazeera pada 7 Maret yang berjudul North Korea Could Soon Test New Solid Fuel ICBM Spy Agency, pada bulan Maret atau April, Korea Utara dapat mengadakan latihan militer skala besar dan dapat menguji coba rudal balistik antar benua atau ICBM berbahan bakar, kata Badan Intelijen Korea Selatan. Jangkauan dari rudal balistik ini bisa mencapai wilayah Amerika Serikat. Ketegangan di Asia Timur memasuki taraf yang sangat berbahaya. Semua narasi yang disampaikan banyak pemimpin politik di kawasan tersebut lebih mengarah menaikkan eskalasi dibandingkan solusi damai dan konstruktif. Hubungan Cina dan Korea Utara yang terjalin erat sejak lama menciptakan pengaruh Cina terhadap Korea Utara menjadi sangat kuat. Pengaruh Cina menjadi faktor utama memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas regional di Asia Timur. Konflik Israel dan Iran. Bali Muk, cerita di balik berita. Secara resmi, Israel dan Iran belum pernah berperang. Namun, konflik kedua negara memiliki sejarah yang panjang. Konflik antara Israel dan Iran sebenarnya dimulai sejak revolusi Iran pada tahun 1979 ketika rezim Syekh Mohammad Reza Pahlavi yang pro-barat digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Setelah kejatuhan Syekh Pahlavi, hubungan Iran dan Israel sangat tegang dan panas. Seiring berjalannya waktu, kedua negara banyak terlibat dalam perselisihan dan konflik melalui kelompok-kelompok yang didukung oleh keduanya di wilayah Timur Tengah. Beberapa peristiwa yang mengakibatkan terjadinya konflik antara Israel dan Iran di berbagai tempat di Timur Tengah, seperti Hamas di Jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Kedua kelompok ini didukung Iran sering melakukan serangan terhadap Israel, termasuk serangan dengan roket dan bom bunuh diri. Dalam Perang Suriah sejak 2011 hingga sekarang, Iran mendukung Bashar al-Assad, sementara Israel memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok pemberontak yang melawan pemerintah Suriah. Menurut Israel, Iran menciptakan front ketiga di beberapa wilayah konflik di Timur Tengah untuk berperang dengan Israel. Untuk melawan front ketiga tersebut, Israel dilaporkan melakukan serangan udara terhadap target Iran dan sekutunya di Suriah sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghentikan pengiriman senjata ke kelompok militan di Lebanon dan Gaza.
bagi Israel seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dalam wawancara dengan Andre Ross Roskin dari New York Times pada tanggal 12 Januari setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri. Yang paling berbahaya dari Iran adalah program nuklir. Dengan tujuan politiknya untuk menghapus Israel dari peta dunia, maka bila Iran sudah mencapai level untuk memiliki senjata nuklir, maka tingkat ancaman bahayanya baik untuk Israel, Amerika maupun dunia jauh lebih berbahaya daripada Korea Utara. Dan level bahaya tersebut bisa mencapai 20 sampai dengan 40 lebih tinggi resikonya. Bagi Israel, bila menyangkut isu eksistensial Israel, maka prioritas utama adalah keberadaan itu sendiri. Untuk menggagalkan Iran memiliki senjata nuklir, Israel telah melakukan perang cyber menggunakan virus Stuxnet pada tahun 2010. Ini berhasil melumpuhkan sistem komputer di instalasi nuklir Iran di Natanz, di mana virus komputer tersebut disebarkan untuk merusak sistem kontrol industri di instalasi tersebut. Dan akibatnya proses pengayaan uranium menjadi rusak. Serangan berikutnya diduga dilakukan Israel terjadi pada April 2021, di mana sebuah ledakan yang disebut oleh pejabat Iran sebagai terorisme nuklir terjadi di instalasi tersebut, menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas tersebut dan mengganggu program nuklir Iran. Untuk tujuan serangan ke instalasi nuklir Iran tersebut, pemerintah Israel menyiapkan anggaran 1,5 miliar US dollar untuk persiapan pasukan militernya. Dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh pada November 2020 dalam serangan di pinggiran kota Teheran yang diduga dilakukan oleh Israel. Fakhrizadeh adalah seorang profesor fisika dan spesialis di bidang teknologi nuklir yang dianggap sebagai arsitek utama program nuklir Iran. Di waktu yang sama, untuk membendung ancaman Iran di kawasan Timur Tengah, Israel berupaya membangun komunikasi intensif dengan Arab Saudi untuk tujuan memulihkan hubungan politik kedua negara agar terbentuk kerjasama menciptakan perdamaian kawasan. Sebelumnya, Israel telah sukses membuat perjanjian damai Abraham Accords yang ditandatangani pada tanggal 15 September 2020 dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Metastasis konflik. Invasi Ukraina oleh Rusia yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun sudah bermetamorfosa menjadi metastasis konflik di dunia. Cina, Korea Utara, dan Iran berada pada jalur yang sama untuk bertabrakan dengan Amerika dan Barat. Proses kerusakan politik yang terjadi di dunia sudah menjalar meluas dari sumber utamanya. Perbedaan sikap, kepentingan, dan keyakinan terhadap sistem politik dunia sudah berada di titik nadir. Solusi yang menjadi pegangan negara-negara di dunia sekarang ini adalah menaikkan anggaran militernya untuk menyongsong histeria dunia dari perang di Ukraina. Mesin pabrik industri militer di dunia harus dinaikkan kapasitas terpasangnya minimal 2 kali dari situasi normal untuk memenuhi tingginya permintaan. Perlombaan mengoleksi senjata canggih dan modern menjadi prioritas mendesak untuk banyak negara di dunia demi mengamankan kepentingan negaranya masing-masing. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimuh, cerita di balik berita.